in my case gitu, gue nggak bisa gitu, nggak tahu. Gue tidak pernah melakukan itu. Dan adapun hak-hak, misalnya hak-hak si staff yang memang kesampingkan ataupun diselewengkan gitu, gue adalah orang pertama yang akan pasang badan. Kenapa gue mau melakukan itu? Simply karena itu nabrak nurani gue aja gitu. Jadi gue nggak bisa di case yang seperti itu, gue nggak bisa. Gue harus bela staff ini, nyenggol ke personal. Ataupun ke keluarga misalnya, ataupun ke misalnya background si staff, entah itu background pendidikan ataupun background keluarga. Nah itu ya itu baru kategori toksik tuh, itu, ya. Menyindir-nyindir. Ataupun membanding-bandingkan si A dengan si B. Sering berkata kasar. Kasar ataupun berkata kotor begitu ya. Jujur aja zaman sekarang ya, kebanyakan anak muda ini rata-rata hanya memakai term toxic. Yang mana toxic ini merangkul semuanya gitu kan. Halo guys, kembali lagi bersama kita. Hari ini kita akan bahas mengenai satu topik yang cukup relevan ya menurut gua bro. Yaitu gimana cara menghadapi atasan yang toxic. Oke, menarik nih. Oke, nah kebetulan banget nih, gua begitu lihat topik hari ini gua langsung kepikiran soal temen gua nih. Kemarin dia baru aja curhat ke gua nih. Jadi katanya gini, di perusahaannya dia, itu ada satu divisi, di mana divisinya cuma 10 orang nih. Tiba-tiba di divisi itu ada 5 orang mau resign. Dikarenakan? Dikarenakan, ya itu dia, atasannya toxic. Katanya seperti itu. Jadi katanya, nah kalau dari sisi lu sebagai HR, gimana sih cara mengatasi hal ini nih? Pertama kita harus bedakan dulu ya, ini mau dilihat dari POV mana dulu nih. Mau POV company, mau POV HR, atau POV staff? Memang beda-beda soalnya. Kalau gitu coba kita ambil kasus ini POV staff dulu. POV staff ya. Pertama-tama kalau dari POV staff, ini harus dipastikan dulu ya, apakah memang si staff ini benar-benar butuh banget pekerjaan ini, ya, dia punya kebutuhan yang tinggi dan dia memang membutuhkan pekerjaan ini banget atau tidak, atau ya memang dia sudah nothing tulus aja, dia udah siap nih. Muak banget udah. Maksudnya worst case-nya dia sudah siap gitu ya. Harus lihat gimana dulu gitu. Karena tetap akan ada potensi ataupun resiko nantinya jadi chaos. Tapi poin lu menarik banget. Jadi bukan masalah kita langsung coba konfrontasi atau apa. Kita lihat dulu. Kita siap nggak dengan risikonya? Iya. Dilihat dulu dia siap nggak dengan konsekuensi ini gitu. Tentunya dilakukan dengan cara yang benar gitu ya. Cara yang benar. Jadi emang sih, apalagi di situasi ekonomi yang nggak pasti seperti ini kan, banyak yang ngurangin karyawan. Nah kita harus pertimbangkan juga sih, apakah worth it kita coba konfrontasi, coba selesaikan, malah ujung-ujungnya misalnya kita harus keluar atau sebagainya, kehilangan pekerjaan. Oke, ini bagus banget. Jadi nanti coba kita misalnya emang si staffnya udah bulat. Udah bulat. Karena memang nggak benar juga nih situasinya. Di situasinya di sini ya itulah udah nggak kuat. Gimana nih cara handle-nya? Tentu ini juga harus bijak ya dalam menyikapinya, karena jujur aja zaman sekarang ya, kebanyakan anak muda ini rata-rata hanya memakai term toxic, yang mana toxic ini merangkul semuanya gitu kan. Sementara arti bener-bener makna dari toxic ini tuh dia spesifik gitu, case-case-nya tuh spesifik seperti apa. Bukan berarti kayak misalnya gue diminta tolong oleh leader gue untuk mengerjakan sesuatu, pekerjaan tambahan misalnya gitu ya. Lalu gue bilang leader gue ini toksik. Nggak begitu. Kayak misalnya udah jam pulang 5 menit, kayak kita lagi beres-beres, leader langsung, kamu kerjain ini dong. Nah itu juga tidak bisa dikatakan toksik. Itu bukan toksik gitu. Toksik itu bersifat seperti apa ya? Seperti poisonous gitu loh bro, kayak racun gitu. Kayak racun yang pelan-pelan dia bikin kita makin sakit. Nah itu gitu. Oke. Jadi
ide lu menarik juga. Jadi kita harus lebih definisikan lagi ya. Ini toxic itu seperti apa nih? Iya, maksudnya kita harus benar-benar bisa mengkategorikan apakah memang tindakan dari leader ini bersifat toksik begitu. Atau jangan-jangan memang ya itu ranah pekerjaannya seperti itu. Iya, atau mungkin dianya yang memang ya kesel aja, maksudnya iya, sama kesel aja sama si leadernya, lalu dia bikin-bikin cerita ataupun dia bikin-bikin skenario seakan-akan bahwa si leader ini memang toksik. Oke, nggak apa-apa. Tapi anggaplah memang toksik gitu ya. Anggaplah, tapi boleh deh kalau nggak kita coba bahas dulu. Menurut lu apa aja sih tipe-tipe toksik yang paling umum lah? Oke, yang umum itu biasanya ya toksik itu contohnya ini dari POV leader ke bawahan ya. Misalnya contoh sering berkata kasar. Oke. Kasar ataupun Penyampaiannya. berkata kotor begitu ya. Iya. Jadi memang ini orang salah tapi dikata-katain nih. Iya. Oke, itu nggak enak. Lalu misalnya menyindir-nyindir. Nyinyir gitu ya. Menyindir-nyindir. Nyindir. Ataupun membanding-bandingkan si A dengan si B. Oke, jadi kayak performamu nggak sebagus si ini gitu. Ya, tapi kayaknya di framing banget gitu loh. Di framing ke dia Ya, banget gitu kan. Bias gitu ya. Ataupun mungkin misalnya nyenggol-nyenggol ke personal. Ataupun ke keluarga misalnya. Ataupun ke misalnya background sistem. Entah itu background pendidikan ataupun background keluarga. Nah itu mungkin apa ya gitu. itu baru kategori toksik Oke, tuh. itu toxic ya, sih. Tapi kalau keras itu bukan toksik. Tegas bukan toksik. Bukan. Seandainya misalkan si staff ini melakukan kesalahan, ya tentu harus dikoreksi dong. Harus ditegur. Dari leadernya begitu kan. Itu bukan berarti dia toksik. Enggak dong. Dia kan memang itu tugas dia ataupun tanggung jawab dia untuk mengkoreksi itu kan. Biar kamu besok-besok tuh jangan diulangi. Kamu harus tahu nih kesalahan kamu di bagian ininya nih. Gitu loh. Nah, jadi ini harus benar-benar dibedakan toksik atau enggak gitu. Harus ditelaah lebih dalam lagi. Jangan semua case atau semua hal yang diminta oleh leader lakukan, kamu bilang semuanya toksik. Ya nggak fair juga kalau cara menilainya begitu gitu. Oke, masuk akal bro. Cuman jadi memang di sini teman-teman juga harus perhatikan ya. Memang kalau misalnya teman-teman rasa lingkungan atau atasannya toksik, itu bisa dicoba cek lagi ya. Apakah sesuai yang tadi Bro Dewa jelasin ya. Memang kalau toksik itu kan kelihatan banget ya, memang menyimpang gitu loh. Tapi kalau masih dalam ranah pekerjaan mungkin kita harus telaah lagi lah apakah memang beneran toksik atau enggak. Iya, ataupun memang masih dalam ranah pekerjaan tapi misalnya si leader ini bias ataupun mungkin pilih kasih. Ah itu kan kelihatan. Pilih kasih benar. Misalnya kita ditegur, staff yang ini nggak ditegur. Ya, padahal melakukan hal yang sama misalnya gitu. Itu nah, itu kan cenderung menciptakan apa ya? Suasana ataupun environment yang ya nggak sehat lah. Nggak nyaman lah. Nggak nyaman, iya. Oke. Cuman memang kalau di kasus teman gue ini, kembali lagi, itu divisi, cuman 10 orang, terus yang mau resign 5 orang. Berarti di sini kan ada gimana ya, kalau yang mau resign 1 orang, kita kan ngerti, wah ini mungkin orangnya bermasalah nih. Tapi yang resign sampai 5 orang saat yang bersamaan, itu kan toksik nih berarti. Oke, kalau kondisinya begitu, tetap kita harus juga ada praduganya. Praduga. Ya, jadi 5 orang ini, 5 orang mau resign, tapi ini barulah indikasi. Ya, belum ngajuin surat resign berlima. Bukan, dari sudut pandang company ataupun dari HR, ini barulah indikasi. Jadi indikasi ada sesuatu yang salah di divisi ini. Barulah nanti kita akan telusuri lebih dalam, apakah memang benar ada masalah. Nah, masalahnya ini apa? Apakah di sistem? Oh ya, benar. Apakah di manajemen? Apakah mungkin di personality leadernya? Nah, itu baru kita perdalam lagi. Jadi, ada 5 orang mau resign. Ya, bukan fairly saying, belum tentu pasti si leadernya ini adalah toxic gitu. Gitu, belum tentu. Tapi kalau dari ya bilang lah, kita assume. Ya, dari cerita lu tadi, anggaplah memang toksik begitu ya. Jadi lu langkah-langkah apa aja yang memang perlu kita lakukan, misalkan dari staff ataupun dari POV staff begitu ya. POV staff, betul. Makanya tadi gue bedakan, nah si staff ini apakah memang benar-benar membutuhkan pekerjaan ini
ataupun dia sudah mencari pekerjaan lain tapi belum ada yang diterima, atau memang dia sudah ya udahlah nothing tulus saja gitu. Oke. Kalaupun harus pergi siap. Ya, dia udah siap mati lah intinya Oke, gitu oke, ya. oke. Harus dipisahin dulu. Kalau dia memang masih membutuhkan pekerjaan itu, ya, saran gua lebih baik tidak melakukan manuver-manuver yang berbahaya. Redam saja egonya dan cenderung netral dan ikuti aja. Ikuti arus si leader ini maunya gimana, ke kiri ya ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan. Gitu. Jadi berusaha untuk netral, jangan melakukan manuver-manuver yang sekiranya beresiko tinggi. Misalnya kayak lapor ke direktur, lapor ke GM, misalnya seperti itu. Itu boleh ya, tapi nanti kita bahas agak di belakang ya. Itu boleh ya. Tapi dia harus decide dulu ke dirinya, apakah memang dia benar-benar butuh pekerjaan ini atau tidak. Kalau masih butuh, jangan melakukan manuver-manuver yang sekiranya beresiko tinggi, ataupun jangan gegabah. Jangan gegabah. Jangan gegabah ataupun jangan ceroboh, ya. Tapi kalau memang dia sudah bulat dan dia nothing tulus begitu ya, ini ada cara yang kalau bahasa gue cara yang kasar dan halus gitu ya. Kalau memang cara yang kasar dan dia udah nggak peduli lagi dengan pekerjaan ini, dia udah siap keluar bla bla bla, ya dia bisa konfront langsung leadernya. Dia bisa konfront langsung leadernya, ya kenapa leader ini melakukan gini-gini ini, alasannya apa, komparasinya seperti apa, kenapa ke dia enggak, kenapa ke saya iya, misalnya begitu gitu kan. Itu konfrontasi. Tapi ya memang lebih baik pakai data ataupun ada saksinya gitu ya. Jangan hanya langsung melempar itu ke orang tanpa punya bukti ataupun proof apapun gitu kan. Itu kalau mau pakai cara yang kasar. Nah, cuman bro, kalau menurut lu lebih bagus konfront ke leadernya langsung pakai data atau bawa data itu ke HR-nya jadinya atau? Menurut gua cara yang lebih silent dan elegant adalah dengan menyerahkan data itu ke HR. Ke HR. Namun, ini perlu gua garis bawahi ya. Hanya dalam case si HR ini memang dia benar ataupun dia lurus. Jadi dia tidak pihak A, dia tidak pihak B. Memang dia netral. Ini konteksnya memang HR-nya harus lurus dulu ya. Gitu ya. Nah, menurut gua cara yang lebih elegan dan lebih terstruktur gitu ya, itu dia bisa report ke HR. Report dulu. Report. Tapi report ini ya boleh di awal, boleh sounding dulu lah. Atau nanti pada saat data ini sudah terkumpul. Jadi ada basisnya dulu. Ataupun belum ada basisnya juga nggak apa-apa. Boleh di sounding dulu ke HR. Lalu misalkan, ini gua ambil contoh misalkan gua ya. Gua akan arahkan staff-staff ini untuk mengumpulkan proof ataupun bukti. Jika memang si leadernya ini memang sekiranya terindikasi toksik begitu ya. Misalnya minta paper trail atau apa ya, atau mungkin bukti chat gitu ya, ataupun misalkan di screenshot gitu kan, ataupun mungkin ya bukti email, ataupun bukti ya kalau sampai level yang agak parah mungkin rekaman suara begitu ya, ataupun emang etis bro itu kita rekam. Ya kalau memang mereka merasa yakin itu adalah bukti yang dibutuhkan, ya gua rasa transparansi ini tetap harus kita kedepankan ya. Nggak bisa kayak kita mentang-mentang dia leader dan dia sudah lama di sini, ya jadi HR ini cenderung tutup mata ataupun kayak udahlah gitu. Menurut gua sih nggak begitu ya. Gua tetap kasih dia waktu untuk kumpulin proof-nya ini, data ini ya. Gua akan arahkan begitu, lalu setelah gue terima datanya, gue akan analisa. Ya, gue akan analisa apakah memang benar ini masuk kategori toksik. Gue akan telaah lebih dalam begitu. Nah, ini konteksnya kalau HR-nya lurus. Kalau HR-nya lurus. Kalau HR-nya tidak lurus gimana guys? Ya, mereka akan cenderung lebih kayak mengademkan situasi gitu, atau lebih ke kayak ya udah kamu sabar-sabar aja ya kan, memang
ya memang kerjaannya begini kok, kamu di tempat lain juga akan ketemu leader-leader yang seperti ini. Iya. Dia akan cenderung untuk Ya udahlah, terima. meredam situasi itu Iya. agar lebih tenang begitu Ya, ya. kayak menyudahi lah. Jadi kayak yaudahlah selesain aja gitu. Iya, gitu. Tapi kalau memang HR yang betul, dia akan objektif. Dia akan analisa data-data tersebut ya, proof tersebut apakah memang benar gitu. Kalau benar, maka si HR ini memiliki dua cara. Ya. Yang pertama adalah memanggil si leader ini, ya leader ataupun manajer ini, kita one on one, dan gue akan minta klarifikasi dari si leader ini. Jadi dengan menunjukkan data ini, apakah benar pernah terjadi begini? Lalu kronologinya seperti apa? Gitu. Jadi gue harus dengar dari dua sisi. Benar. Ya, jadi dari sisi staff gue sudah dengar gitu ya. Lalu dari sisi si leader ini gue pun juga harus dengar. Harus. Nah, disinilah akan ketahuan. Maksudnya apakah salah satu ini ada yang bohong bias, atau bikin cerita framing, atau ataupun bias gitu ataupun framing siapa ke siapa, ini akan ketahuan di sini gitu. Iya. Oke. Anggaplah memang si leader ini memang toksik. Terbukti. Anggaplah gitu ya. Terbukti. Dari data ini terbukti. Oke. Lalu gue akan minta si leader ini sesegera mungkin ya untuk merapikan barisan. Merapikan barisan ya untuk dia langsung harus segera introspeksi diri agar timnya ini tidak terjadi chaos dalam timnya. Tidak terjadi termination yang begitu masif misalnya begitu ya. Jangan sampai berimbas ke company. Karena at the end of the day dia harus tahu dengan konsekuensi itu. Konsekuensinya apa? Oke, tim kamu ada 10 orang. Sekarang tiba-tiba resign 5. Resign 5. Kira-kira kamu akan jadi sorotan nggak gitu di company ini? Benar. Udah gitu HR-nya kesel juga dong, langsung disuruh cari 5. Kira-kira dari manajemen ataupun dari GM kita, dari CEO kita, kira-kira kamu akan jadi sorotan nggak begitu? Dan apalagi saya sudah punya data begini. Kalau saya hari ini langsung tunjukkan ke manajemen, kira-kira, ya kan? Jadi lebih baik saya yang langsung cari kamu, ngobrol dengan kamu, dan dengan harapan kamu bisa selesaikan sesegera mungkin. Oke, perbaikilah. Perbaiki sesegera mungkin. Betul. Kalau itu baru cara pertama. Cara kedua, cuman tunggu bro. Misalnya, kalau kita dari HR-nya yang lurus nih, dia udah konfrontasi begitu. Apakah nggak ada risiko misalnya nih orang toksik, dia malah menyimpan dendam. Dia bilang, siapa nih yang lapor-lapor nih? Gitu kan, langsung dicariin. Gitu. Kan ada risiko gitu bro. tentu ada risiko itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Risiko itu ya memang akan ada. Memang akan ada. Tapi kan gue di sini udah tahu nih masalahnya ini. Dan gue yang akan pasang badan. Oke, udah jadi sorotan isu ini. Iya, kan gue sudah pegang data. Gue akan pasang badan. Kalau memang dia masih berani macam-macam lagi, ya gue harus pakai cara yang lebih frontal sedikit. Yaitu gue langsung cari leadernya dia. Raise lagi ke atas. Iya, gue langsung cari leadernya dia dan gue akan confront dengan data tersebut. Ini kamu punya staff, kamu punya anak buah melakukan ini. Dan ini adalah proof-nya. Gitu. Jadi di sini memang benar-benar fungsi HR ini memang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Tapi benar-benar lagi dengan satu syarat ya bahwa HR ini memang lurus. Gitu. Dia jangan mungkin banyak case di mana mungkin mayoritas ya. HR ini cenderung lebih condong ke company. Ini benar nih. Dia cenderung tidak ataupun cenderung kurang begitu care jika terjadi misalnya problem gitu di level yang entry level begitu ya. Dia cenderung lebih kayak ke pro ke company gitu. Tapi in my case gitu, gue nggak bisa gitu, nggak tahu. Gue tidak pernah melakukan itu. Dan adapun misalnya hak-hak si staff yang memang kesampingkan ataupun diselewengkan gitu, gue adalah orang pertama yang akan pasang badan. Kenapa gue mau melakukan itu? Simply karena
itu nabrak nurani gue aja gitu. Jadi gue nggak bisa di case yang seperti itu, gue nggak bisa. Gue harus bela staff ini. Kalau si staffnya memang benar. Iya. Ya, Kita kalau si terus staffnya memang benar, gue harus bela gitu. Oke. Cuman gimana kalau tadi kan HR yang benar. Kalau misalnya HR-nya nggak benar nih, staffnya harus gimana dong jadinya? Oke, kalau seandainya HR-nya cenderung seperti Ya udahlah terima aja gitu. ya, yang Sabar. seperti itu ya, maka data-data ini tetap diperlukan. Ya. Ya, Oke. data-data ini tetap diperlukan, lalu bisa report langsung. Ya, mudah-mudahan si staff ini juga memiliki keberanian ya, langsung report langsung ke GM misalnya, ataupun ke CEO. Boleh. Oke. Atau ya mungkin bisa tadi lapor ke HR yang supervisor, sekarang ke manajer HR. Ya. raise pelan-pelan dulu lah ya. Ya, coba ke boleh. satu tingkat Boleh. pelan-pelan. Kalau memang tidak ada tanggapan dari HR atau cenderung menutupi case ini, ya langsung ke GM. Ya mau nggak mau coba Dengan syarat data ini harus dibawa. data, ya Pak. Tidak boleh Ngomong tidak doang. pakai data. Ya ngomong doang ya. Nggak bisa. jangan. Ya. Data ini harus approve. Harus dipakai data ini, harus dibawa data ini, gitu. Betul. Nah, jadi kalian mungkin harus lihat juga ya bahwa HR kalian itu seperti apa. Apakah memang netral begitu ya, objektif ya, lurus, atau memang dia yang cenderung pro ke company. Ya. Kalau dia cenderung pro ke company itu ya jujur aja itu agak sulit ya. Ya, strateginya harus diubah memang. Iya, harus agak dirubah gitu strateginya. Diubah. Benar. Oke. Cuman tadi tadi kan yang cara HR yang keras, apa yang tadi langsung HR-nya konfront ke si leadernya atau siapa yang ini langsung ya. Kalau yang cara keduanya HR-nya ke Kalau yang gua anggap cara yang lebih frontal, ya gua akan cari leadernya dia kembali. oh ya leadernya langsung. Langsung leadernya kembali. Kalau leadernya dia kembali masih juga belum bisa, gua langsung ke manajemen. Oke, langsung raise ke manajemen. Iya, Info langsung. Iya, langsung manajemen. Langsung straight ke manajemen gitu. Oke. Jadi memang ini adalah fungsi HR yang memang seharusnya begitu ya. Yang seharusnya memang misalkan kalau kita menerima report bahwa terjadi masalah ataupun problem gitu yang mereka tidak bisa handle, maka HR inilah yang harus intervensi gitu ya, harus intervensi tentunya lewat lewat investigasi begitu, lewat analisa yang mendalam gitu. Jangan gue juga nggak mungkin kayak tiba-tiba langsung menunjuk, oh ini adalah salah kamu, ini adalah salah kamu. Enggak, gue tetap juga harus analisa ya gitu ya. Ketika gue sudah dapat bukti, gue analisa memang betul, oke, itu gue akan raise ke atas. Atau memang kalau tidak doesn't work, gue akan langsung ke manajemen. Oke. Gitu. Jadi itu tadi kan kalau metode menyelesaikannya, jadi pertama apa? Langsung lapor ke HR aja dulu gitu? Atau lapor langsung konfrontasi dengan leadernya langsung gitu dengan bawa bukti? Ya, kan tadi udah dibedakan kalau dia memang mau cara yang agak kasar, dia langsung konfront. Gitu. Tapi kalau mau cara yang agak lebih halus atau lebih elegan, ya report ke HR gitu. Mau sounding dulu boleh, ataupun dia kumpulkan data dulu boleh, ataupun proof-nya baru diserahkan ke HR, itu juga boleh. Ya ini tergantung situasi. Kalau memang di awal memang ini sudah agak chaos dan mereka merasa ini sangat beresiko gitu ya, itu sounding dulu boleh. Ya, sounding dulu. Sounding Kayak dulu misalnya, nanti gua akan arahkan. Oke, jadi misalnya kayak, Pak, ini saya dengar-dengar dari teman ada 5 orang mau resign nih, gitu, ke HR nih misalnya. Kalau misalnya saya punya bukti-buktinya, Bapak bisa bantu apa? Misalnya kayak gitu ya? Iya. Coba soundingnya. Jadi ini juga menjadi sedikit tricky ya ketika si staff ini ingin mereport ke HR begitu ya. Iya. Nah, Takutnya tricky-nya HR-nya cepu ke leader. iya, tricky-nya kenapa guys? Karena gini, seandainya gua menjadi staff tersebut, lalu gua membawa data ini ataupun sebelum mempunyai data ini gua langsung sounding ke HR, gua akan langsung ibaratnya melihat si HR ini countable atau tidak. Oke. Bagaimana caranya? Begitu gue sounding ke HR ini, gue akan bilang begini. Misalkan, Pak atau Bu, jika saya bisa
memberikan ibu ataupun bapak Data data ataupun proof yang diperlukan, kira-kira bapak bisa sampaikan ini ke manajemen atau tidak? Hmm. Pertanyaan itu akan gue tanya. Ya. Akan gue tanya ke HR. Kalau HR yang lurus, dia akan bilang, ya, kalau saya bersedia dan saya akan report ini ke manajemen kalau memang datanya ini legit. Oke. Jadi saya tentu harus analisa dulu. Pasti. Itu kalau HR yang benar ya, maksudnya yang lurus begitu ya. Hmm. Tapi kalau dia cenderung seperti tadi bro, seperti menyudahi ataupun meredam situasi, ya dia akan cenderung kayak, ya kamu sabar-sabar aja ya kan. Kan nggak ada yang orang yang sempurna begini ya. Mungkin leader kamu hari ini lagi bad mood atau stres atau apa. Ya dia cenderung seperti kayak ingin menutupi lah gitu ya, ingin meredam gitu ya. Nah, ini biasanya lebih condong ataupun lebih pro ke company gitu ya. Ya mungkin ada mungkin HR yang mungkin nonton ini juga mungkin akan benci gue gitu. Tapi ya gue nggak peduli juga sih karena ya ini apa yang gue yakini gitu. Apa yang gue yakini dan ya memang ini adalah tugas dan tanggung jawab gue gitu loh. Tapi emang menurut gue penting banget sih buat seorang HR itu dia harus pijak ke kedua sisi sih bro. Jadi kayak ya nggak bisa lah kayak HR-nya pihak ke company doang, nanti ya pasti staff merasakan itu loh. Dia pasti turnover-nya kerasa di turnover-nya. Cuman ya kalau company-nya sendiri siap ya udahlah. Memang dia jadi sering cuci darah aja bro, sering muter kan. Tapi di sisi lain kalau HR-nya pijak ke staff doang, nah ini juga wah gila ya. Problem juga karena terkesan juga bias gitu loh. Bias, jadi benar. Misalnya contoh hak yang memang pantas diterima oleh si staff sekian ataupun ya sekian lah kita ambil contoh ya. Lalu si staff ini request sesuatu yang tidak realistis, gitu kan. Lalu kalau misalnya si HR ini memang condong lebih ke pro ke staff, dia cenderung akan approve begitu kan. Yang mana dia sudah tahu nih ini sebenarnya tidak realistis gitu. Nah itu ya gak sehat juga lah. Nggak akan sustain. Si HR ini tidak akan sustain di company juga. ini gitu. Benar. Pasti dari manajemen juga lihat ini gak benar gitu loh. Iya. Jadi memang yang paling bagus ya dia harus pijak ke kedua sisi lah. Iya, dia harus netral. Ya bahasanya dia harus netral begitu ya. Benar. Oke. Nah, cuman tadi kan kita ngomong kalau itu solusi kalau kita mau konfront nih, kita mau selesaikan masalah ini antara dengan konfront leader langsung atau mediasi HR raise ke atas atau sebagainya. Nah, kalau misalnya memang kita rasa, ya saya masih mau kerja sini lah, lagi krisis, saya nggak siap. Coba ada tips-tips nggak buat copingnya bro? Cara coping di kerjaan. Oke. Ya, jadi copingnya di sini itu lebih ke arah cenderung bodo amat. Itu yang pertama ya, cenderung bodo amat. Yang kedua adalah bodo amat ini maksudnya jadi kayak kita udah persiapkan mental aja gitu. Jadi dia ngomong apa kita nggak peduli gitu maksudnya atau? Iya, maksudnya tidak usah dimasukin ke hati. Oh, bodo amat. Udah kayak kita ini orang emang rese. Iya, gitu bodo amat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan melakukan manuver-manuver yang bodoh ataupun yang gegabah ataupun yang ceroboh. Itu jangan sekali. Jangan sekali karena itu sangat beresiko begitu. Yang ketiga adalah ya sudah ikuti aja apa yang memang menjadi keinginan dari si leader ini gitu. Bukan ikuti ketoksikannya ya, ikuti arahnya. Ikuti arahnya. Arahnya. Dia leadernya ke kiri ikut ke kiri, kanan ikut kanan. Mau lurus ikut lurus. Gitu ya, mau putar balik ikut putar balik. Ikuti aja. Oke. Ikuti aja. Semakin konsisten kita bisa melakukan 3 hal ini, maka ada kemungkinan malah bisa menjadi staff ini malah bisa menjadi anak emas ataupun bisa menjadi tangan kanannya si leader toksik ini. Leader toksik ini. Ya tapi maksudnya gue ngerti poin lu. Jadi misalnya contohnya 10 orang nih. Kan 10 orang ditoksikin semua. Cuman memang kan biasa yang toksik ditoksikin mukanya masem atau melawan atau apa. Ini kebetulan ada satu staff dia nurut banget nih, malah apa ya kayak inisiatif membantu misalnya seperti itu. Kayak gitu malah
Jadi kesempatan gitu, Bro. Iya, jadi psikologi di balik ini adalah gini ya. Oke, misalnya tadi contoh adalah 10 staff lalu yang ditoksikin ya mungkin hampir semua Wah, gitu. hampir semua. Atau- Memang nih orang oh, rese ya, aja gila. ya, 8 orang nih semua semua. ditoksikin gitu ya. Ah. Nah, dari ke-8 orang ini, misalkan ada satu yang melakukan 3 tips tadi. 3 tips tadi. Jadi dia cenderung manggut-manggut aja, Iya. iya aja, ya kan? Iya aja, apa yang minta dikerjakan, ngikutin arahnya si leader ini mau ke kiri ikut ke kiri, karena ikut ke kanan. Dengan begitu, setiap hari ketemu staff ini, one day si leader ini akan sadar ataupun dia akan realize bahwa kok si staff ini beda ya dari yang lain Iya, ya. maksudnya lumayan enak dipandang jadi enak juga. Iya, gitu. kok beda ya? Kayak yang lain seperti kayak ogah-ogahan. Yang ini kok kayaknya cenderung cenderung kayak nurut ya gitu. Nah, itulah malah bisa menjadi orang kepercayaan si leader ini. Gitu. Malah jadi tangan kanannya seperti itu. Ya, ini kalau konteks memang dia butuh banget pekerjaan ini gitu ya. Dia belum mungkin atau mungkin belum dapat pekerjaan lain gitu ya Iya, sebagai iya. penggantinya. Ini yang perlu dilakukan gitu. Betul. Enak atau nggak enak? Ya jelas nggak enak ya. Enak sih pasti. Tapi realita di lapangannya memang harus Iya. ya begitu guys. Iya, Gimana? kalau memang kepepet ya nggak punya pilihan, Dia kalau nggak punya pilihan ya mau tidak mau dia harus lakukan itu. memang harus. Harus dia redam lah kebaparannya itu harus diredam dulu gitu, diredam Tapi lah. memang yang gua rasa mungkin ya kita harus siap di depan aja lah. Kita harus pahami aja dulu memang nih orang ya seperti itu gitu loh. Jadi kayak kita nggak kaget gitu loh. Kayak misalnya hujan itu basah gitu. Ya kayak kalau kena hujan ya basah ya memang seperti itu. Sama kayak nih orang kasar ya udah misalnya seperti itu. Atau misalnya nih orang pilih kasih. Ya sebagainya kita harus terima aja gitu ya. Iya. Terima dulu. Kalau memang membutuhkan banget, Ya. terima aja dulu. Iya. Maksudnya diredam dulu kebaparannya ataupun emosinya diredam dulu. Ya coba berusaha tenang dan coba ikuti alurnya dulu gitu. Betul. Kecuali kalau memang ini udah level raja terakhir lah ya. Ini yang memang sudah terpaksa, benar-benar terpaksa sekali, sudah sangat tidak manusiawi banget. Dan si HR ini cenderung seperti menutupi. Ya, kalau begitu mungkin ya itu sudah jalan mohon maaf terakhir. ya. Mohon maaf lah ya, ini harus Ya, harus lebih baik mencari, resign lah ya, ya, lebih baik mencari yang lain begitu. Tapi harus ada 2 syarat itu ya. Benar sih. Kalau memang udah mentok, bener-bener mentok banget ya, udah mentok dan memang si HR cenderung tidak peduli gitu ya. Ini ya mungkin nggak ada cara lain sih selain resign begitu. Oke. Cuman gue baru kepikiran nih bro. Tadi kan kita ngomongin kalau levelnya misalnya dia staff, leadernya yang toxic. Misalnya atau misalnya apa manajernya yang toxic. Gimana? Itu kan kita masih bisa race lagi gitu loh bro. Yang gue mikir kalau misalnya gimana kalau direkturnya yang toxic, misalnya apa yang paling tingginya yang toxic gitu loh. GM-nya toxic atau apa. Itu gimana jadinya bro? GM ataupun bosnya yang toxic. Tapi harusnya nggak toxic sampai paling bawah juga ya. Gua rasa kalau ada pun mungkin ada ya, tapi kayaknya tidak sampai di level yang itu. Kalau memang misalkan ini company yang memang sudah established begitu. Ya, Kenapa? Karena tentu jika owner ataupun si bos ini toxic begitu ya, otomatis bisnisnya tidak akan sustain. Kenapa tidak akan sustain? Turnover-nya terlalu tinggi. Ya. Dia tidak bisa mempertahankan staff yang memang kompeten, ya yang memang loyal, itu nggak bisa dipertahankan. Yang ada terus keluar masuk, terus cuci darah. Jadi dia tidak bisa memfilter ataupun menyaring siapa yang kompeten, siapa yang memang expertise di bidangnya, tidak bisa dipertahankan. Benar. Gitu. Nah, itu mau tidak mau, cepat atau lambat, kalaupun memang dia toksik, si owner ini pasti akan suatu hari menyadarinya. Maksudnya ada dampaknya kerasa pasti. Dampaknya pasti kerasa. Dampaknya pasti kerasa gitu. Jadi kayaknya sepengalaman gua ya, sepengalaman gua
bos memang ada yang toksik, ada yang memang ada, dan ya akhirnya memang tidak sustain bisnisnya. Ada. Gue pernah punya mantan bos yang memang toksik gitu. Ini toksiknya seluruh kebun binatang keluar, bro. Oke. Memang penyampaiannya aja nggak enak dia. Iya, seluruh kebun binatang ini keluar, dan menurut dia bahasa itu udah biasa. Menurut dia. Kayak misalnya di bodoh-bodoh, bego-begoin misalnya atau apa. Ya nggak hanya bego-bego ya, kebun Ya, binatang lah. kebun binatang lah ya. Oke, Kebun oke. binatang itu semuanya keluar ya, yang which menurut gua itu tidak etis ya. Mau di lingkungan pekerjaan apapun, menurut gua tidak etis. Mau tidak peduli apakah ini formal ataupun tidak formal, apakah hanya kerja misalnya Tukang sapu aja. iya, Ya, ataupun di konstruksi, di bangunan nggak layak tukang lah, bangunan, ya. itu pun tidak etis ya. Jadi nggak layak lah. harus bisa juga memanusiakan manusia gitu. Penting. Dan which karena di kondisi tersebut gue tahu dia ini toksik, dan gue sudah merasakan hal itu di 2 bulan pertama lah gitu ya. Dan di bulan gue sudah ingin untuk resign, walaupun itu sedikit terpaksa tuh mau resign itu, karena ya di saat itu gue sangat membutuhkan pekerjaan itu gitu. Tapi sebelum gue bilang resign ataupun ajukan resign, di bulan itu gue sudah di-cut dari bos itu. Sama bos itu sudah di-cut. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Kebetulan memang gue sudah mau mengajukan juga kok gitu. Ya memang gue ngerasa itu bukan tempat gue aja lah gitu. Oke. Cuman tadi itu kan kalau kita bahas mengenai dari sisi staff ya. Kalau tadi lu bilang ada dari sisi apa lagi? Sisi perusahaan misalnya. Ada POV company, lalu ada POV HR juga. Oke. Coba misalnya kita bahas dari sisi company kayak menarik nih. Coba misalnya POV-nya gini, kita lihat nih. Kalau company itu kan pasti ngukur sesuatu dari apa yang bisa mereka berikan, staff ini berikan kepada company gitu. Kita ngomong si leader ini, misalnya dia itu leader ini dia misalnya marketing. Dia salesnya bagus banget. Nah, dia kan harus milih dong, apakah harus memihak ke leader ini yang memberikan sales begitu tinggi, atau misalnya ke staff-staffnya aja. Nah, itu gimana dari company? Oke, ini teknis melihat ataupun menganalisa data ya. Oke. Kalau memang performa si leader ini baiknya ini perlu dilihat. Perlu dilihat. Baik secara personal. Oh ya, oke. Atau baik secara kinerja tim. Oke. Kenapa begitu? Karena indikatornya pasti juga dapat dari tim. Misalnya case yang tadi teman lu tuh, 10 orang, ya kan? 5 orang mau resign. 5 orang ini sudah pasti ogah-ogahan kerjanya. Oh, benar-benar. Kelihatan dari dari datanya tuh kelihatan, kok kenapa 5 ini anjlok? 5-5-nya anjlok. Iya. Semuanya benar-benar anjlok gitu. Itu pasti kelihatan tuh. Atau performa personalnya si leader ini. Gitu. Jadi ada 2 metrik lah. metrik ya, betul ya, 2 metrik untuk menilai apakah memang si performanya bagus secara personal ataupun bagus secara kinerja gitu ya. Nah, kalau dari POV company, seandainya memang performa dia sangat baik ya, anggaplah personal dulu ya, dia sangat baik. Ya, misalnya. Tapi dia kurang bisa memimpin tim. Company sudah akan ada penilaian tersendiri. Company sudah akan mempersiapkan penggantinya. Oh, malah diganti jadinya? Iya. Karena company dia akan berpikir jangka panjang. Oh, memang. Company dia akan sangat visioner, bro. Sangat melihat, oke, 2 tahun ke depan ini progresnya seperti apa nih, peningkatan revenue-nya, margin-nya seperti apa. Dia sudah punya hitungan itu semua, bro. Kalau gara-gara 1 orang ini, lalu divisi ini performanya anjlok setengah misalnya. Company nggak mau ambil resiko itu. Iya, terlalu risiko sih. Company tidak akan mau mengambil resiko itu. Ditambah, ya, ini pasti akan juga ada masukan dari HR. Ya, akan ada masukan dari HR begini. Misalnya masukan dari gua akan dengan jelas dan
akan dengan sangat frontal, gue akan bilang ke manajemen bahwa orang yang tidak memiliki skill ataupun skillnya belum matang, masih saya pertahankan jika memang attitude dia bagus. Ataupun dia memang willing untuk belajar. Ataupun memang dia berpotensi untuk memimpin sebuah tim. Itu tetap gue pertahanin, bro. Atau minimal suara gue itu pasti didengar manajemen. Dan gue akan kasih komparasinya. Well, jika memang dia attitude-nya bagus dan lain-lain, kita bisa keep. Kalaupun skill-nya kurang. Tapi kalau attitude-nya tidak bagus, tidak bisa pimpin tim, toxic, skill manajemennya kurang, dia tidak bisa coaching staff-nya, lalu buat apa kita pertahankan? Yang mana company sudah tahu ini kalau jangka panjang, performanya akan turun, tim ini akan turun, otomatis turun. Dan itu berimbas ke revenue company. Pasti. Gitu kan. Jadi, company pasti sudah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Plan B, plan C itu sudah siap. Sudah siap. Oke. Jadi pokoknya kalau dari sisi company, dia pasti analisa juga lah. Karena memang ketidakmampuan lead tim ini juga pasti dampaknya besar banget. Apalagi hilang setengah dari satu tim itu. Itu kan memperberat kinerja semua, memperberat kinerja HR nantinya. Kita harus hiring terus-menerus ya. Di saat turnover-nya tinggi, nanti sudah masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Ya kan? Itu kan problem. Gitu kan. Dan dari company pun kan juga pasti notice. Ini kok divisi ini 6 bulan terakhir kok masuknya banyak, keluarnya banyak. Masuknya banyak, kok keluarnya banyak. Ada apa ini? Oke. Pasti akan ada satu waktu yang itu diinvestigasi gitu. Pasti. Nah, itu dari POV perusahaan. company. Satu lagi dari POV HR. Ya, mungkin tadi udah sempat gua sampaikan sedikit ya. Kalau dari sisi gua, ya gua akan lakukan hal yang sama seperti tadi gua bilang gitu. Gua akan tapi biasanya kalau di case gua ini biasanya sudah gua deteksi, bro. Udah deteksi maksudnya? Iya, gua sudah detect di awal. Misalkan ada problem ini gua sudah detect di awal. Kenapa? Karena menurut gua punya satu metode ya, yang ini selalu gua lakukan dari masa ke masa. Yang mana metode ini yaitu gue sebagai HR manager itu gue tidak hanya berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol, brainstorming atau itu dengan leader-leader lain ataupun dengan manajer-manajer lain ataupun yang selevel ataupun yang lebih tinggi begitu ya. Tapi gue akan sering melakukan, kalau formalnya ya, sering melakukan one-on-one dengan staff. Oke, one-on-one. Formalnya. Kalau kurang formalnya, gue akan sering kali tiba-tiba join si staff ini pas makan. Pas makan siang gitu. Gue tiba-tiba join gitu. Tiba-tiba join. Dan itu sering. Bukan hanya, 6 bulan sekali, enggak. Sering. Jadi, gue akan lakukan komunikasi itu ya, dan dari komunikasi itu akan muncul tuh isu-isunya, problem-problemnya tuh akan muncul tuh, ya kan? Walaupun gue mengemasnya dengan obrolan santai gitu, obrolan lunch kan, obrolan lunch santai ya kan? Kayak gosip-gosip. Nah, tapi gue bisa detect seandainya memang jika ada masalah gitu, gue bisa detect, oke, gue tahu ini ada masalah. Oke, ini dari satu orang. Besoknya dengan si ini nih, gue makan siang gitu. Terus join gitu, bukan gue invite dia makan loh. Iya, itu pokoknya emang sering makan warung ini, ikut makan warung itu. Iya, gue ikut makan di warung itu gitu kan. Lalu nanti ngobrol-ngobrol santai apa. Oke, ada indikasi juga nih sedikit tapi belum confirm gitu ya. Nanti besok ke si staff yang ini. Gue akan lakukan itu terus sampai gue bener-bener yakin dan sampai gue bisa
mendeteksi itu dan confirm bahwa si staff-staff ini akhirnya ngaku gitu. Memang masalah nih si. Dan itu biasanya sudah gue detect di awal. Udah detect di awal. Iya. Jadi ya mungkin ini juga bisa jadi saran ya, ataupun bisa menjadi menurut gue satu metode yang bagus ya, kalau di istilah HR-nya yaitu adalah HRBP. BP. Ya, HRBP itu Human Resource dan Business Partner. Business Partner? Ya, jadi fungsi dari BP ini, Business Partner ini adalah itu. Untuk deteksi yang begitu. Untuk menjaga relasi ya antara si staff dengan company. Gitu. Okay. Itu kalau istilah formilnya ya. Tapi kalau gue akan pakai yang lebih sederhana aja ya gue lebih sering ajak-ajak ngobrol aja si staff-staff ini. Jadi gue nggak hanya ngumpul gitu dengan yang di atas-atas. Bukan kayak dewa gitu, lihat. Gue hanya pergi lunch dengan GM, hanya dengan CEO kita gitu ya. Oh enggak, warung. Ya tiap hari nggak apa-apa gue makan warung sama si staff-staff ini. Demi untuk ya lebih mengenal mereka, ya masalah mungkin di lapangan juga. Masalah di lapangan seperti apa, gue bisa mendengar keluhan mereka seperti apa, lalu misalnya ada isu-isu yang sekiranya bisa menjadi besar, ya kan, gue akan redam gitu kan, atau mungkin ada rumor-rumor yang beredar misalnya, yang memang belum confirm, ditelusuri dulu. Gue akan intervensi bilang bahwa ini kalian lebih baik jangan obrolkan yang hal-hal yang seperti ini karena belum confirm. Ya kan? Ya jangan sering-sering bergosip apa mendingan kalian inilah fokus aja lah dengan kerjaan kalian gitu-gitu. Nah, tapi dari obrolan santai itu banyak sekali terdapat temuan-temuan yang di kantor itu kita nggak akan dapet, bro. Iya. Kalau cuma duduk di ruangan setiap hari itu nggak akan dapet gitu. Justru di momen-momen itulah gue akan dapat banyak temuan nih, banyak informasi tuh ke gue tuh. Benar. Jadi kenapa gue bilang biasanya ini sudah gue detect di awal, karena gue lakukan komunikasi itu rutin dan terus ke seluruh staff, seluruh divisi. Oke, jadi ada random check-nya lah ya. Kayak hitungannya random check gitu. Iya. Oke. Oke, jadi menarik banget ya. Jadi pokoknya tadi kan lu udah jelasin mengenai cara halus, cara kasar. POV-nya juga udah. Mungkin kalau dari lu ada tips dan saran lain nih bagi teman-teman misalnya yang lagi menghadapi ya kendala inilah. Oke, ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang ini sedang menghadapi misalnya ya leader kalian yang toksik ya. Saran dari gue adalah kalian harus bisa benar-benar analisa ya apakah memang benar-benar toksik ya. Mungkin yang tadi kategori toksik itu sudah gue jelaskan tadi ya, misalnya yang menyindir-nyindir ya, membanding-bandingkan dan di framing begitu ya. Lalu yang sudah masuk ranah personal ataupun ranah misalnya keluarga ataupun ke background pendidikan dan lain-lain ya. Kalian harus pastikan dulu apakah memang itu adalah kategori toksik gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kalau memang iya ya, tanya dulu ke diri kalian apakah memang benar-benar butuh pekerjaan ini, atau memang kalian sudah bulat aja, sudah nothing tulus aja, sudah siap dengan segala resiko. Kenapa gue bilang harus siap dengan segala resiko? Karena banyak case yang seperti ini biasanya chaos. Kalau misalnya ada yang konfront. Maksudnya konfront dengan keras gitu. Ini biasanya akan ada chaos. Gitu. Jadi saran dari gue adalah jangan melakukan ya, ataupun lebih redam emosi kalian gitu ya. Jangan melakukan manuver-manuver yang sekiranya beresiko tinggi. Kalian itu yang tadinya mungkin kalian tidak bermasalah, karena kalian konfront ini terlalu keras dan tidak ada, misalnya persiapan, tidak ada data atau apa. Itu malah beresiko kalian yang di kick oleh company begitu ya. Jadi jangan gegabah ya, jangan ceroboh, jangan gegabah.
tenang dulu ya, tenang dulu, jangan gabah. Kalau bisa memang kumpulkan data-data dulu, proof-proofnya dulu gitu ya, baru lakukan langkah-langkah yang tadi gue sudah sampaikan ya, report ke HR ya begitu ya. Namun kalau memang kalian sudah nothing tulus ya, menurut gue pun juga dengan mengkonfrontasi seperti itu bukan cara yang elegan. Bukan cara yang elegan. Kalau seandainya kalian sudah siap untuk resign, ya, namun kalian ingin cara yang elegan, kalau versi gue ya, gue akan siapkan data itu dan gue akan ajukan resign. Dan pada saat gue ajukan resign, gue akan berikan data itu ke HR. Oke, jadi biar itu menurut gue cara yang paling elegan, paling elegan dan dalam tanda kutip sedikit menyenggol ataupun menyindir si HR yang tidak berbuat apa-apa begitu dalam kondisi tersebut. Ya, misalnya HR-nya kurang lurus. Iya. Jadi kalaupun kalian ingin mengeskalasi ini ke atas ya tentu dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang terstruktur ya, pakai data dan data ini pastikan valid ya. Jangan sampai nanti data ini udah sampai sudah sampai ke tangan HR lalu dicek, dianalisa, diinvestigasi, tahu-tahu kayak aneh banget gitu. Iya, tahu-tahu zong gitu datanya kan, atau tahu-taunya nggak bener gitu. Itu kan kalian jadi malu sendiri lah. Jadi malu sendiri ya gitu ya. Nah, jadi kalau memang mau lakukan itu, lakukan dengan cara yang baik. Tapi kalau memang sudah bulet ya, kalian sudah bodoh amat gitu ya, ya itu pun juga lakukan dengan cara yang elegan gitu ya. Ataupun kalau kalian mau memang berdamai dengan situasi gitu ya, walaupun kalian sudah tahu toxic gitu ya leadernya, kalian ingin berdamai dengan situasi, ya ikuti langkah-langkah tadi ya, bodoh amat, cenderung netral ya, tutup kuping, pura-pura nggak denger ya, ikuti arah leader ini ke kiri, ikut kiri, ke kanan, ikut ke kanan gitu ya. Karena at the end of the day ya, yang toxic seperti ini, percaya atau tidak percaya, dia akan tersandung sendiri. Ini gue setuju sih. Akan tersandung sendiri. Ya, benar. Entah dari mana tersandung itu pasti tersandung. Iya, dia apa ya, kayak dia salah sama orang yang salah. Salah sama orang yang salah. Dia melakukan blunder ke orang yang salah. Itu bener. Pasti tersandung, pasti. Iya, benar. Kalau orang-orang toksik pasti ada kenanya lah. Pasti ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Dalam konteks ini gue sangat yakin ya terhadap terhadap konteks hukum alam itu gue sangat percaya. Even itu kalian di lingkungan kerja, lingkungan apa, itu berlaku guys. Itu berlaku. Percayalah, itu berlaku. Percaya. Ya, kurang lebih ya itulah ya mungkin tips-tipsnya jika memang kalian menghadapi situasi yang seperti itu gitu. Kalau dari teman-teman ada cerita apa nih mengenai atasan yang toksik? Boleh coba cerita di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing bareng nih. Mungkin ada cerita menarik, kita bisa bahas bareng di sana. Ya, nantinya pun jika memang ada case yang spesifik ya, nanti antara kita bahas di next episode, ataupun nanti akan langsung gua coba analisa ataupun gua jelaskan langsung di kolom komentar. Oke, gitu. Mantap banget. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Sekian untuk sesi podcast kali ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.